Saya dari tadi mikir panggungnya apa. Udah kasih udah sering. Sebutlah namanya Mawar. Kembang selasih ditanam di kantor. Sejuk sedang dipandang mata. Terima kasih moderator. Saya izin melanjutkan acara. Tiga. Kemarin sudah dua kan? Awal kemarin dulu ya Aura kasih terima kasih ya. 6 baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ini sebetulnya ini merupakan satu kewajiban kita ya sebagai perwira BUMN untuk melakukan berbagai sosialisasi mengenai akhlak. Nah, jadi ini merupakan satu sesi, mungkin sesi terakhir yang di periode ini ya, Ati ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kompeten. Satu. Tapi sebelum itu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak, sebagaimana juga selalu saya mengajak ya teman-teman, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini ya, setiap hari. Siapa yang pagi ini belum tersenyum? Kalau ada yang belum tersenyum, ayo sekarang tersenyum dulu. Kalau masih berat tersenyum, ayo coba kita pikir-pikir ya, kita ingat-ingat gitu. Apa yang ada dalam diri kita itu luar biasa, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Tuhan memberikan kepada kita itu berbagai kebaikan. Kita diam aja juga itu berbagai kebaikan ada dalam diri kita. Coba jantung kita yang berdetak setiap detik itu siapa yang mendetakkan? Apakah kita dengan sengaja? Detik-detik itu enggak ada lagi. Atau mata kita aja deh, mata kita tuh kan berkedip ya, kedip. Kita ada nggak sengaja ngedip-ngedipin itu? Nggak ada. Jadi siapa itu yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Esa. Coba kalau mata kita nggak kedip 2 hari aja gitu. Kira-kira gimana rasanya? Oh enggak itu, susah kan? Apalagi jantung kita, kalau nggak berdetak ya sudah selesai. Kalau ada gangguan, rumah sakit. Jadi apa yang ada dalam diri kita saat ini itu berbagai macam kebaikan ada semua buat kita, dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu ayo kita tersenyum, kita bahagia. Kita bahagia. Pilih pagi ini kita memilih untuk bahagia. Apapun yang kita hadapi. Apalagi kalau mendapat berita dengar apa disebut jadi presiden. Kita doakan amin. Baca lagi lu WA lo. Tak kirim tuh. Siap-siap panggil lo. Gitu ya. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama bersyukur. Kemudian yang kedua, sekali lagi kita selalu niatkan langkah kita menuju kantor dan bakti kita setiap hari di kantor ini bukan hanya sekedar untuk cari makan, cari duit, cari rezeki, terus tiap bulan dapat cring-cring gitu. Enggak, bukan itu. Tapi apa? Lebih dari itu. Hidup kita ini punya misi, yaitu apa? Yaitu yang digariskan oleh pencipta kita. Apa itu? Sebagai bentuk dari kebaktian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai ibadah kita kepada pencipta kita. Nah, karena itu kemudian muncullah ini akhlak ya. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhannya,
maka dalam kehidupan sehari-harinya dia akan tetap terus memperhatikan apa yang boleh dan apa yang tidak. Di antaranya apa? Amanah. Tidak harus amanah, tak boleh hianat. Awalnya amanah itu hianat. Itu udah menjadi terinternalisasi dengan sendirinya. Nah, kalau campaign-nya seperti ini, ya insya Allah teman-teman AOC itu sudah selesai. Kalau kita semua ini kemudian meniatkan keberadaan kita ke kantor ini untuk bagian dari pengabdian kita kepada Tuhan, ini lebih mudah. Kampanye amanahnya itu, kampanye akhlaknya itu lebih mudah. Ya, waktu saya berapa menit ya? Sampai jam, berarti sampai jam 9 ya? Ya, oke. Nah, pada pagi hari ini, kalau yang kemarin itu saya sharing mengenai apa ya? Yang dibaca di KRL. Nah, sekarang pagi ini saya ingin sharing mengenai bagaimana kita meningkatkan, menjaga kompetensi kita ya. Kompeten itu dengan bergerak. Kenapa sih kok saya selalu sharing-sharing mengenai olahraga gitu ya, treadmillan itu aja di videoin ya. Tadi pagi itu sepedaan di Jogja, maksudnya video mengenai sepedaan di Jogja gitu ya. Itu salah satunya untuk mengajak teman-teman semua, mudah-mudahan tergerak. Yang treadmillan kemarin tuh alhamdulillah ternyata ada salah satu dari teman semua, saya sebut saja namanya Mawar, bukan, salah lagi. Itu ternyata terinspirasi gitu ya, nanya, itu berapa sih harganya? Saya bilang, saya beli di Tokopedia itu 3 juta plus 50. Saya pikir 10-an juta gitu loh nih. Enggak, saya bilang, saya juga enggak segitu-gitunya gitu. Itu ya, 3 juta terus. Akhirnya terus beli dan alhamdulillah katanya setiap hari hampir setiap hari 20-an menit gitu. Itu ya alhamdulillah, artinya saya bisa mengajak salah satu teman untuk ayo hidup aktif ya, bergerak. Nah, coba apa kaitannya treadmill sama bergerak? Ada yang tahu nggak? Treadmill sama alat. Sorry. Kemarin waktu menentukan tema itu panitia bingung apa ya? Kalau temanya bergerak, terus temanya olahraga, kemana kaitan sama alatnya? Ternyata ada. Kita nggak bisa dikatakan kompeten kalau badan kita sakit-sakitan. Ya, kompetensi, coba lihat di kompeten apa ininya, bisa di show nggak? Yang di ininya apa aja? Atau disebutkan deh. Ini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, terus membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Turunan dari ini ada, coba lihat. Yang di bawahnya lagi. Perilaku spesifiknya coba lihat. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Itu salah satunya. Nah, teman-teman ingat nggak, kita campaign juga beberapa waktu yang lalu karena kondisi adanya illness fatality ya di tempat kerja. Terus kemudian sekarang ada no MCU, nggak boleh masuk kalau nggak ada MCU ya. Nah, itu adalah salah satu dari ini, mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Jadi ada kaitannya antara kita berolahraga, campaign berolahraga dengan kompetensi, capability. Logika sederhananya itu aja. Gak bisa dikatakan kompeten kalau sakit-sakitan, itu aja. Makanya menjaga kesehatan itu merupakan bagian dari kompeten, bagian dari campaign akhlak kompeten. Nah, semua kita ini rasanya udah tahu lah, nggak perlu dijelaskan lagi mengenai manfaat olahraga atau bergerak terhadap kesehatan kita. Bagaimana perlunya kita berolahraga, itu
sering sekali ya. Kemarin juga waktu di awal-awal panitia berpikir mau sharing dari dokter Iwan gitu ya. Isinya yaitu mengenai bagaimana tubuh kita itu perlunya olahraga. Nah, kalau saya pada pagi hari ini ingin berbagi bagaimana cara saya itu untuk bisa bergerak. Itu kan pertama ya, kalau mau jujur, hal yang pertama yang dihadapi ketika kita mau olahraga itu adalah apa ya? Malas ya. Malas. Padahal kita udah tahu bahwa itu harus ya, perlu ya. Untuk menjaga kesehatan kan perlu. Untuk menurunkan berat badan itu perlu bergerak. Tapi malas kan. Nah, gimana sih caranya? Saya juga bukan orang yang langsung gitu. Enggak, malas juga. Tadi pagi nih saya udah niat, kemarin sore udah niat, besok pagi itu mau lari di sekitar ini gedungan. Terus bawa mobil jadi bisa datangnya lebih pagi. Tapi mikir lagi, aduh, ini tanggal ganjil nih, mobil tanggal genap. Kalau berangkatnya sih mungkin masih bisa diakalin, tapi pulangnya oh ya udah, kalau gitu saya ini aja deh, naik KRL, ntar turunnya di depan Manhattan situ, jadi dari situ jalan. Nah, udah rencana gitu. Pas sampai di ini Transjakarta, bus, aduh ini males nih, males. Udah Lotte aja, langsung turun di Lotte, gitu. Turun di Lotte, terus kesini, lihat pengumuman WA, ternyata kualitas udara lagi buruk ya. Untung saya nggak turun di Manhattan tadi. Ada alasan. Jadi kemalasan saya terjustify gitu. Padahal alasan utamanya malas gitu, tapi saya dapat alasan. Nah gitu, ya sering gitu ya kita ya. Misalnya udah rencana nih, besok mau lari pagi, bangun pagi. Terus tiba-tiba, aduh malas kita, malas banget. Atau gerimis gitu. Gerimis kebetulan. Gitu. Nah padahal alasan kita nggak bergerak bukan gerimisnya, bukan hujannya, tapi malasnya itu. Gitu ya, itu memang umum. Nah sekarang, gimana caranya? Cari alasan why-nya itu. Kenapa saya ingin berolahraga. Nah, gimana cara saya pribadi ya? Cara saya pribadi adalah saya mencari apa yang saya sukai naturally, gitu. Saya suka tanpa tanpa disuruh-suruh aja, saya udah jalan. Dan kalau saya ngerjain itu, saya suka banget gitu. Sampai nggak ingat waktu. Gitu ya. Kalau contohnya saya, dulu awal-awal saya bergerak itu, saya itu suka mengolah data, menampilkan data, terus ya permainan dengan data itulah. Nah satu hari dan saya menggunakan, kan kalau saya jalan lari itu menggunakan aplikasi ya. Aplikasi itu kan mengumpulkan data. Waktu itu pakai Endomondo. Jadi setiap kali kita jalan lari itu koordinat kita dicatat, heart rate kita dicatat, terus macam-macam catat. Dan Endomondo itu bisa di-download, kita bisa mendownload data raw-nya. Jadi detik keberapa, heart rate-nya berapa, koordinatnya berapa, itu kita bisa, raw datanya itu bisa kita download. Nah saya senang tuh, wah saya download, terus saya compile di dalam satu spreadsheet, saya olah gitu, sehingga itu menjadi dashboard yang saya bisa klik gitu dalam waktu misalnya dalam kurun sebulan. Terus saya mau lihat chart heart rate saya, VO2 max saya berapa dan sebagainya, itu saya bisa tampilkan. Jadi selama ujung-ujungnya nih, saya selama beberapa tahun itu saya bisa melihat progres dari apa yang ada di situ. Heart rate saya seperti apa, VO2 max saya seperti apa, pace saya bagaimana dan sebagainya. Tapi bukan berarti yang saya sukai adalah physical activity-nya, enggak. Justru lucunya, saya lebih enjoy mengolah data itu daripada ketika berlari sendiri. Kalau lari sendiri, begitu berlarinya itu malasnya masih tetap. Pas saat itu malas, pas saat berlari lah rasanya mau berhenti aja.
Ngapain sih nih gue? Jalan gitu. Tapi ketika mengolah datanya itu wah luar biasa, dapat kepuasan tersendiri gitu. Ya, nah itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, ini udah usang teknologinya, Indomondo udah ketinggalan dan sebagainya. Nah, terus gimana lagi? Ya tetap malesnya itu muncul lagi. Tapi saya dapat lagi motivasi lain, yaitu bikin video. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau saya ngajak-ngajak misalnya ya jalan gitu kan, kemarin 2 kali itu endingnya itu kan saya posting video kan. Nah, jadi teman-teman nih, jalannya itu tetap aja males gitu. Waktu kita mulainya itu males. Waktu kita ke Sentul tuh sama teman-teman Mbak Maya ya dan teman-teman, aduh udah kebayang nih besok harus bangun pagi banget gitu. Nah, kantor aja nggak sepagi itu gitu. Terus aduh, nah, tapi mengingat wah saya mau bikin konten nggak apa-apa, akhirnya kan jadi akhirnya jadi juga gitu kan, kita ketemuan foto jepret. Terus kemudian begitu jalan, pas jalan saya menyalurkan hobi saya gitu pas jalan tuh. Hobinya apa? Bukan jalan sebenarnya tapi bikin videonya. Nah, kepuasan nanti yang paling saya rasakan itu ketika ngedit videonya itu di situ. Jadi kalau jalannya biasa aja sih, malas ya malas juga, capek juga, mau berhenti aduh rasanya sama lah gitu. Tapi ketika ngedit videonya, mengkompil jadi satu, menambahkan soundnya dan sebagainya, terus sampai dilihatnya itu kok enak gitu, di situ kepuasannya. Itu 2 hal ya. Nah sekarang teman-teman cari apa yang menjadi kesukaan yang bisa membersamai olahraga itu. Nah kalau mau saya kasih dulu, kalau untuk teman-teman yang introvert ya, hal-hal yang kayak saya itu bisa. Itu ciri khasnya introvert gitu, dia suka olah data, nggak suka. Sebenarnya coba tanya Maya, tanya teman-teman yang kemarin di Sentul jalan. Ketika jalan itu, apakah saya ada banyak ngomong dan sebagainya seperti teman-teman yang suka hangout gitu? Nggak ada, karena basically, naturally saya itu dilahirkan sebagai introvert. Jadi agak loncat ketika saya ternyata suka olahraganya yang bareng-bareng rame-rame gitu, kok agak aneh. Karena memang bukan itu, di situ yang saya nikmati itu bukan itunya, tapi sesuatu yang khas introvertnya itu. Kalau yang pertama itu adalah olah data, yang kedua itu bikin video itu sama aja sebenarnya olah data juga gitu. Nah itu sama ya, itu. Nah kalau teman-teman yang introvert, coba cari yang kayak tadi, apa yang disukai. Gitu. Terus kalau yang extrovert sebenarnya lebih gampang lagi, cari olahraga yang bareng-bareng. Nah, terus yang setiap hari di Gelora itu, itu cocok sudah. Banyak teman di sana. Ayo ketemuan semua teman. Itu salah satu tips ya. Nah coba carilah apa. Terus kemudian motivasi juga perlu. Coba kita mulai dari yang paling ini ya, paling remeh-temeh. Itu misalnya apa? Ya tadi ingin sehat, ingin turun berat badan, terus mau ketemu teman, terus mau bikin video, mau ngolah data. Jadi kalau kita nggak suka olahraga itu sendiri, nah kayak saya di rumah itu bapak-bapak di rumah itu pada suka sepedaan. Sementara saya itu nggak suka banget sih, bukan yang hobi banget kayak Tina gitu kan, terus Mas Mardian, Mas Yudi gitu, Mas Novian, Mas Yudi, terus siapa lagi di sini? Itu bukan yang gitu-gitu, tapi saya ikut juga dengan mereka bersepedaan bareng-bareng. Terus apa yang saya nikmati? Sama bikin videonya. Jadi saya bikin video,
Terus habis itu saya share di grup itu. Wah, mereka juga senang. Wah, senang gitu kan. Dibikinin video gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya lama nggak muncul, dipanggil nih, udah lama nih nggak di syuting katanya. Jadi saya suka karena mereka senang ya, mereka bahagia, saya menjadi bahagia juga gitu, membahagiakan orang lain. Nah itu coba cari ya teman-teman, cari motivasi seperti itu. Nah yang paling tinggi motivasi yang harus kita miliki dan insya Allah itu tidak akan pernah hilang adalah sama dengan yang awal-awal saya tadi sebutkan, bahwa kita menggerakkan badan kita ini itu merupakan bentuk dari kesyukuran kita. Terima kasih kita kepada Tuhan pencipta kita. Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan nafas kita masih bisa, yang memberikan jantung kita masih bisa berdetak, kaki kita masih bisa melangkah, kita diberikan sepeda gitu kan. Semuanya diberi oleh Tuhan kita. Nah kita senang dengan itu, kita bahagia dengan itu. Kita balas dengan apa? Dengan memelihara, dengan memberikan kepada badan kita ini haknya itu apa? Untuk bergerak. Jadi kita bergerak itu apa? Karena dasarnya apa? Karena cinta kita kepada Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang menciptakan kita. Itu yang tidak akan pernah hilang. Kalau videoan mungkin sekarang nanti akan hilang, terus kalau apa akan hilang. Tapi selama kita hidup, pengabdian kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah hilang, dan itu jadikanlah motivasi kita untuk bergerak. Dengan bergerak kita menyatakan pada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau telah memberikan kepadaku kesehatan, aku akan menjaganya. Itu ya. Mungkin sampai di sini sudah jam 9 lewat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sharing-sharingnya kita lanjutkan di grup ya. Kurang lebihnya kalau ada yang kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sianto atas sharingnya, sangat inspiratif sekali. Semoga menggugah kita semua.